Oke, sudah recording di cloud. Share screen. Nah, eh, kawan-kawan butuh add-on pada image analytic dan text mining untuk hari ini karena kita akan masuk ke image analytic sama text mining. Dan nanti untuk Streamlit mungkin agak sulit. Kawan-kawan butuh Python ya. Kalau saya yakin sudah belajar Python dan sudah ada di dalam, Anda tinggal pakai PIP install Streamlit saja gitu ya. Dan untuk source bagaimana mendeploynya di Streamlit, saya taruh juga di eh, GitHub tadi ya. Saya share di situ juga. Oke, sekarang kita masuk di awal adalah image clustering. Saya masuk ke image embedding dulu. Ya, kita akan skip beberapa hal di sini. Pertama, kita tidak belajar deep learning dan kita tidak belajar image classification dalam arti seperti di AI ya. Karena kalau masuk ke sana kan lama. Nah, tapi hal yang menarik adalah sebenarnya image embedding ini melakukan satu model pengolahan citra, tapi sebaiknya menggunakan size dari gambar yang tidak terlalu besar. Sebenarnya gambar besar juga bisa, cuman berat kawan-kawan ya. Memorinya intensif sekali kalau di Orange Tree. Kemudian satu hal lagi di image embedding ini kita melakukan dense vector representation dalam bentuk image. Jadi image-nya akan menjadi dibikin dense, dibikin satu bagian yang sama semuanya. Kemudian kita akan menggunakan eh, image yang sudah di training modelnya yang ada di internet, ada di luar. Jadi nanti Anda begitu mengeksekusi, Anda akan terhubung ke internet untuk menggunakan API tentu saja. Dan kita tidak perlu mentraining datanya karena dia sudah ada di sana. Jadi misalkan kita pakai library OpenCV atau kita pakai library scikit-learn untuk image analytic, maka kita tidak perlu lagi mentraining yang begitu berat sama seperti di kalau kita pakai Python ya. Karena sudah by default kita tinggal akses API-nya saja sebenarnya. Jadi jauh lebih mudah pada kegiatan kita hari ini. Kemudian embedding ini eh, akan berbeda dengan bentuk row dari image-nya. Jadi kita akan melihat bahwa data kita akan dilihat berdasarkan RGB-nya saja. Ya, dari RGB, lalu melihat pada setiap pixelnya, kemudian setiap model encodingnya, embedded encode itu akan melihat bagaimana representasi dari gambar itu diterjemahkan ke dalam RGB tadi. Jadi nanti bagaimana susunannya, urutannya gitu. Dan kawan-kawan jika sudah belajar computer vision pasti lebih mudah lagi masuknya ya. Tapi kita tidak akan sesulit itu kok, tidak akan sesulit computer vision. Kemudian embedding yang kita kerjakan ini bentuknya bukan berarti kita akan melakukan pemotongan gambar supaya ukurannya sama semua. Ya, data segmentasinya tidak dikerjakan di kita, tapi dikerjakan menggunakan cara lain. Misalkan kawan-kawan bikin sama dulu filenya. Ya. Jadi pakai image editor disamakan dulu. Tapi Anda bisa ambil dari contoh-contoh yang sudah ada sebenarnya di internet. Kalau pakai Google, Anda tinggal ambil misalkan gambar hewan laut atau hewan darat, kemudian minta size-nya sama, maka Anda bisa tarik semuanya langsung sebenarnya. Ya, itu yang mudahnya di Google. Tapi contoh-contoh file eh, cara menggunakan atau sumber filenya sudah ada di file PDF yang saya kirim di Orange Tree itu. Linknya sudah ada di situ semua. Anda tinggal tarik semua aja di situ. Nah, ini kalau kita pakai model embedding. Tapi model di model image embedding ini, maka kita akan lihat misalkan contohnya ada eh, buah di dalam satu bowl ini, ya. Jadi kita akan encode informasi yang ada di dalam gambar ini. Oh, buah ini ada bermacam-macam dan ada warna-warna yang bersinggungan. Kalau kita bermain di computer vision, kita harus segmentasi itu warnanya. Jadi kita bikin RGB, ya tiga warna itu harus memisahkan mereka. Jadi warna yang berbeda. Sehingga setiap warna akan terpisah dan kita identifikasi berdasarkan pemisahan warna itu. Jadi kita bisa dapatkan itulah model image-nya. Lalu baru kita bandingkan antara file eh, nama buahnya atau nama objeknya dengan objeknya itu sendiri ya. Dan kita tentu saja yang di-match-kan adalah warnanya, komposisi warna dan bentuk dari posisi di mana warna itu berada di pikselnya. Nah, untuk itu maka biasanya paling gampang orang menamakan filenya dengan spesifik informasi dari gambar. Ya, kecuali gambarnya ribuan baru dikodekan. Nah, ini yang banyak dipakai juga untuk melakukan training data. Jadi kita men-training data, tapi data nama file dari gambar itu sudah disebutkan. Ini gambar bebek, ini gambar apel. Jadi di nama filenya sudah spesifik. Sehingga lebih mudah trainingnya dengan membaca labelnya. Jadi kita klasifikasi berdasarkan label. Nah, dengan cara mencari mana yang lebih mirip atau lebih menyerupai,
maka kita bisa dapat. Lalu bagaimana dengan image embedding itu sendiri? Jadi image embedding ini sebenarnya kita menggunakan deep learning aslinya, ya. Toolsnya ini mengakses keluar. Ya, Anda jangan berpikir, oh kalau gitu kita pakai GPU di komputer kita nggak perlu. Dia nggak akan akses ke sana, terlalu jauh ke sana, tapi dia akan menggunakan dataset yang kita gunakan untuk training. Dia akan lari ke sana, dia akan mengakses semua informasi yang ada, ya. Tapi masalahnya, kawan-kawan harus hati-hati nanti bahwa Orange Tree ini pasti punya apa keterbatasan, yaitu volume filenya, ya, dan size-nya, ya. Size-nya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, trainingnya juga lama karena Anda akan melempar image tadi yang sudah dirubah jadi apa namanya? Jadi eh, matriks. Kalau filenya besar sekali, maka matriksnya akan besar ukurannya. Waktu dilempar ke internet untuk melakukan training data berat sekali dia. Ya, akan lama sekali kita akses internetnya. Karena dia akan upload dan kita tarik resultnya. Itu ya kawan-kawan. Jadi kita sekarang sebenarnya menggunakan cloud untuk melakukan training data. Tapi kita tidak tahu dari di mana. Ya, itu aja bedanya. Jadi sama seperti kita menggunakan API-nya machine learning punya Google, punya Azure, Microsoft, dan kita tinggal akses dan tinggal lempar saja data API-nya. Itu yang terjadi sebenarnya di Orange Tree. Nah, kita akan menggunakan model ini. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan neural net misalkan, kita punya input layer sebuah image seperti yang kita lihat sekarang, kemudian kita punya edge dari image itu kita tahu berdasarkan layer-layernya, maka kita bisa dapatkan kombinasi dari edge itu, ya, kemudian kita bisa dapatkan objek modelnya. Kemungkinan kombinasi objek model berdasarkan edge yang ada, ya. Dan ini yang biasa dilakukan kalau kita menggunakan model deep learning misalkan. Kita training datanya. Ya kita hitung pakai berapa epoch kita bisa dapatkan. Nah, ini yang terjadi. Tapi kita akan skip bagian ini seperti deep neural network-nya. Kita tidak kerjakan di tempat kita. Nah, ini yang memudahkan kita bekerja karena kita akan mentraining di luar lokasi kita, ya. Itu yang terjadi kawan-kawan. Nah, seperti apa sih cara pakainya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini datasetnya dapat di sini Anda bisa ambil. Ya, biolab.si ini adalah eh, repository punyanya Orange Tree sebenarnya. Jadi tim Orange Tree itu punya tempat menyimpan semua tutorial file dan development dia, ya. Seperti mungkin di awal saya pernah bilang bahwa widget ini bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan kita kalau kita mau bangun. Karena ini adalah open source. Oke, nah sekarang yang menarik adalah gambar ini kita tarik dulu, ya, kita taruh di folder kita, kemudian kita import image-nya. Ya, begitu kita import image, maka kita mencari ke foldernya. Bukan satu gambar ya kawan-kawan, sekelompok gambar. Dan kalau kita nanti ada sekelompok gambar yang berada di dalam foldernya dan diberi nama. Jadi ketika kita beri nama kelompok folder itu, maka kita bisa akses, ya. Kemudian kalau kita mau image, view image itu, ya. Jadi ini model view image-nya, kita bisa lihat gambarnya. Eh, Itulah alasan tadi di awal jangan pakai gambar dengan size terlalu besar karena ngelutnya juga berat. Ya, kemudian nanti ketika kita menggunakan image embedding, kita kan akan menerjemahkan gambar menjadi matriks. Ketika kita menerjemahkan gambar menjadi matriks, kalau size-nya besar, matriksnya besar. Gitu ya. Ya. Paling gampang menggunakan gambar sederhana. Kemudian, atau kalau gambar Anda kompleks pemandangan misalkan, atau foto yang kompleks, Anda kecilkan aja size-nya, baru Anda masukkan ke Orange Tree. Anda analisis pakai Orange Tree. Jangan dalam keadaan utuh besar. Seperti contohnya foto, ya, pakai foto yang kita ambil dari kamera. Besarnya 8 mega itu terlalu besar, kawan-kawan. Ya, terlalu besar. Ya, turunkan jadi cuma 300 kilo misalkan, atau jadi 200 kilo. Ya, dengan seperti itu lebih mudah dia. Dan kita dengan sekelompok gambar itu kemudian kita lakukan image embedding, maka kita dapatkan datanya. Ya, data table kita dapatkan. Nah, kemudian image embedding ini yang disupport oleh Orange Tree, ya, nggak semua disupport, hanya terbatas. Pertama adalah Inception versi 3, kemudian ada SqueezeNet yang ada di lokal, ada di kita. Ya, jadi Orange Tree-nya yang di kita SqueezeNet-nya sudah ada, sudah ready. Jadi kalau kawan-kawan mau langsung coba pakai SqueezeNet bisa. Ya. Misalkan kawan-kawan saya mau basket analisis di depan toko, saya mau analisis berapa banyak orang misalkan atau berapa banyak barang di situ. Saya mau klasifikasikan buah di sebelah mana, makanan di sebelah mana, barang-barang kelontong di sebelah mana, kemudian kotak-kotak di sebelah mana, maka kita bisa buat. Anda tinggal kumpulkan gambar-gambar produk itu, kemudian dimasukkan di dalam folder-folder. Nanti kita lihat, ya. Nah,
Dari model inception image embedding yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan data, ya, data tabel ini. Oke. Di data tabel ini, inilah yang menentukan seperti apa metode embedded yang Anda kerjakan. Ya. Jadi kalau Anda pakai Inception, SqueezeNet akan berbeda dengan VGG 16 dan 19. Apalagi kalau pakai OpenFace dan Deeplock ya. Kok nggak ada sih model deep learning UNet gitu? Nggak ada, itu berat. Ya. Belum ada yang buat, kalau Anda mau buat juga boleh. Ya. Nah ini dia yang menarik di sini. Jadi file ini sudah ada, Anda tinggal coba, tinggal klik, ya tinggal jalankan. Jadi sambil saya cerita, Anda langsung bisa tarik sekarang dan bisa coba. Nah, yang jadi menarik adalah kalau kita eh, kemarin pakai metode machine learning dan sejenisnya untuk testing, nanti kita bisa deploy juga seperti itu dengan machine learning untuk bukan memeriksa gambarnya, tapi memeriksa hasil image embeddingnya, karena dia sudah menjadi sebuah matriks. Ya, teman-teman tahu kan matriks itu suatu kumpulan angka yang berada dalam model seperti tabel dengan susunan tertentu. Maka matriks ini akan menerjemahkan misalkan kelompok pikselnya. Nah, kelompok piksel itu yang akan dikirim keluar ke cloud, kemudian oleh Orange Tree cloud sistemnya dia diganti. Ini Orange Tree tidak menghosting semua API ini ya. API ini ada di luar sana melalui lembaga penelitian yang menyediakan. Jadi kalau misalkan kita menyediakan misalkan menambahkan dengan variabel berbeda, misalkan saya mau menambahkan di image embedding dengan tidak hanya sampai inception tapi yang lain juga, maka kita bisa tambahkan di source code-nya. Kawan-kawan kita bisa rubah ya source code-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini yang terjadi dan untuk ini kita pakai contohnya pakai domestic dash animals don't zip. Anda ambil lalu Anda buka lalu dapatkan seperti ini. Oke, kalau Anda penasaran, Anda tinggal coba aja. Saya mau pakai SqueezeNet, pakai yang VGG 16 atau 19, seberapa cepat ya. Dan ini tergantung pada konektivitas jaringan Anda. Oh, saya mau pakai yang open face. Oke, bisa juga. Tuh. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kawan-kawan silakan. Sudah berhasil ya? Ya, Nicholas bisa ya? Nicholas Dixon bisa tampil kan? Yang gambar pertama ini sudah bisa. Eh, lagi saya lupa. Eh, Kalau tak salah Oke. add-on-nya image analytics kan? Iya, Image Analytics betul. Untuk sementara tunggu sebentar lagi install. Oh, lagi Habis itu install. saya Oke. ya itu saya mau mulai susun. Oke. Sorry kalau sedikit ya. Oke. Lagi download ya soalnya kelihatan patah-patah tadi suaranya. Oke. Oke. Nah, itu yang terjadi ya. Kalau kawan-kawan yang lain, Jason sudah bisa jalan? Jason Sutanto sudah bisa? Belum Pak. Ini image-nya dari yang mana Pak? Eh, Image-nya ini Yang nomor 3 ya? Maksudnya di file GitHub yang nomor 3 ya? week 3. Semuanya yang kita pakai hari ini week 3. Yang week 3 kita pakai hari ini semua. Oke, nanti kecuali pada sesi deployment baru kita bisa tambahkan yang lain. Oke, kalau Kalista Conadi gimana? Udah bisa? Lagi coba import filenya, Pak. Oh, lagi import filenya, import image-nya. Iya. Cepat kan itu? Ya, begitu kita masuk folder, klik import image, dia langsung terbuka. Sudah image embedding, data table, keluar dia. Oke ya. Oh iya, udah, Pak. Ya, langsung keluar data. Nah, kita pada sesi yang Ya. slide ini, kita hanya lihat image embedding saja. Kita nggak melakukan hal yang lebih kompleks lagi dari itu. Oke, harusnya nggak terlalu sulit ya. Nah,
Adakah pertanyaan kawan-kawan? Gilbert Januar bisa ikuti? Saya lagi tes, Pak. Lagi tes. Oh ya. Angelin mungkin bisa Lagi coba juga, Pak. Lagi dicoba ya. download filenya. Download ininya apa namanya? Add-onnya ya. Oh iya, lambat. Ya. Oke, Bapak ya. Kita lanjut lagi. Nanti kawan-kawan nanti saya kembali lagi. Kita akan masuk lagi pas image embedding. Jadi yang hari ini diinstal eh, image add-onnya image analytics sama text mining ya. Nah, kalau ini kita akan bisa dapatkan datanya, data table dari embedding, jadi proses training data. Kemudian ketika kita sudah dapatkan ini, maka kita misalkan mau bermain dengan model yang berbeda yang lebih jauh lagi ya. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita import image-nya, tapi kita mau gunakan image embedding itu untuk mengukur ya. Untuk mengukur apa? Kelompok-kelompok data. Jadi kelompok data itu seperti apa? Saya pakai unsupervised, saya mengukur distance-nya ya. Jadi eh, distance-nya mau saya dapatkan dari mana? Misalkan saya pakai metode mengukur distance-nya pakai Euclidean, pakai Manhattan, ya pakai Hamming, pakai Pearson, Spearman atau Jacquard. Ya. Ini masing-masing distance metric ini punya aturan main sendiri ya terhadap matriks. Maka hasil yang akan mereka hasilkan dari pengelompokan akan berbeda kalau gambarnya inputnya juga berbeda. Contoh, kita kan pakai gambar yang sederhana ya. Tadi saya mundur sedikit ya. Gambar kita pakai gambar yang kartun begini yang sederhana sekali. Bahkan belakangnya pun kosong. Ya. Pure cuman gambar komputer begini sederhana, kosong. Maka pelatihannya akan cepat. Ya. Nggak ada masalah karena nggak ada background, nggak ada temannya. Misalkan sapinya sendirian tidak ada temannya, kudanya sendirian tidak ada di kiri kanannya binatang lain atau manusia atau pohon. Maka training datanya akan cepat karena dia sudah tersegmentasi dengan baik gambar. Nah, kalau Anda menggunakan gambar yang Anda buat sendiri, misalkan dari kumpulan foto teman-teman Anda misalkan, maka akan berbeda. Atau Anda gunakan misalkan pemandangan atau gambar kuda, tapi kudanya di tempat terbuka, yang ada latar belakangnya ada pohon, ada gunung, atau ada binatang lain, maka kan berbeda lagi model trainingnya, output dari matriknya akan berbeda. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke sini mengelompokkan, ketika kita kelompokkan, maka kelompok dari gambar tadi yang dari distance ini, ya, ini kan model hierarchical clustering. Maka di hierarchical clustering sebenarnya kita mau mengelompokkan berdasarkan kelompok hewannya misalkan. Misalkan kita bilang hewan berbulu. Ya, padahal semua hewan berbulu, termasuk manusia kan berbulu ya. Tapi ketika dimasukkan ke dalam model image, kan modelnya kelihatan berbulunya seperti burung, ada sayap, ada apa, helainya banyak sekali. Atau seperti kuda. Berbeda lagi kan. Ya, nah di sini image embedding akan menghasilkan satu data set matriks yang berbeda. Maka ketika kita ukur distance-nya antar dataset itu, maka kita bisa dapatkan kelompok yang bisa salah. Ya, misalkan eh, di sini masih benar ya, hen, rooster sama ini kelompok apa Aveus apa kelompok unggas jadi satu, bisa tepat. Tapi kalau kita pakai misalkan Anda mau coba kalau saya coba Manhattan gimana ya Pak? Mahalanobis ini seperti apa? Hamming seperti apa? Ini metode distance restrict. Hasilnya ada kawannya. Ya, itu yang menarik di sini sebenarnya. Kenapa? Kita melakukan analitik terhadap image-nya. Gitu. Jadi dengan model analitik image ini, maka kita bisa analisis. Misalkan contoh sederhana yang belum dikerjakan di sini, makanan. Nah, ini menarik nih makanan. Anda membedakan antara makanan, misalkan makanan yang makanan versi barat, baratnya mana? Makanan Itali. Anda masukkan gambar pasta semua, masakan yang pasta. Ya. Lalu Anda bilang, ini pasta buatan Italia, ini pasta buatan Indonesia, ini pasta buatan Amerika. Mana yang beda? Bisa nggak dia menemukan, lalu mengelompokkan? Ya. Dan Anda perhatikan, ini jumlah gambarnya, dataset training image-nya cuma sedikit. Bagaimana kalau ada 100? Bagaimana kalau ada 1000? Ya, itu akan lama ya kalau 1000. Ya, siap-siap komputer Anda tidak sedang mengerjakan macam-macam. Jadi agak berat ya kalau bermain di situ.
Jadi kita harus kelompokkan masing-masing. Oke. Nah, seperti apa sih cara kerjanya dari workflow ini? Ini kan workflow namanya. Dari import image, kita mengambil gambar dalam satu folder, kita tarik. Jadi kalau folder Anda besar, dia akan tarik semuanya. Jadi jangan sampai salah pilih folder. Jadi misalkan Anda pakai Windows, ada folder D, D itu adalah backup data Anda klik D, maka semuanya akan loading. Berat sekali dia. Maka spesifik, kita dapat image, image-nya di embedding. Waktu melakukan embedding, dia akan bermain dengan API yang ada di internet, di cloud, maka dia akan mengubah itu menjadi suatu dataset tersendiri. Oke. Kemudian dari gambar image tadi yang sudah berubah menjadi sebuah satu kelompok angka, maka baru kita bisa ukur distance. Jadi distance ini jarak bukan bukan berdasarkan gambar, tapi berdasarkan data dari metode apa image analysis tadi ya, computer vision. Sorry saya mundur lagi. Jadi dari gambar ini. Ya, dari SqueezeNet, VGG 1619, ini dia perubahannya dari sini. Ya kawan-kawan ya. Jadi semuanya dari sini, jadi dia bisa dapatkan apa yang dikerjakan di sini. Jadi distance ini bukan gambar yang diukur, tapi datanya tadi. Kemudian dari kedekatan data, gimana cara mengukur kedekatannya dengan distance metric? Ya, metriknya tersendiri. Sekarang kita mau pakai mana? Ya, Manhattan, Hamming, Jacquard, ini cuma ini yang disupport oleh apa? Orange Tree. Maka kita dapat hierarchy clustering. Maka kalau saya mau melihat benar nggak gambarnya, jangan-jangan namanya salah. Kalau saya klik di sini, ya di sini, di Turkey, Duck, sama Goose, maka gambar yang muncul di image viewer harusnya gambar yang tiga ini. Jadi kalau saya klik di root yang paling besar, maka semua gambar akan muncul. Ya, jadi terjadi klasifikasi seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, oh semudah itu dong melakukan segmentasi atau melakukan klasifikasi image. Ya bisa, bisa dikatakan seperti itu. Ya, oke. Oke, gimana kawan-kawan? Sudah bisa? Sudah mulai bisa jalan? Sudah mencoba? Gimana? Udah bisa? Oh, udah bisa Jason. Coba yang mana Jason yang dicoba? Yang ini Pak, yang image embedding. Ada dua. Yang kedua apa yang pertama? Image Yang embedding. kedua Pak. Kedua ya. Oke. Jadi kalau kamu klik kelompok ini, dia akan menghasilkan gambar yang berbeda kan ya? Benar ya? Di image viewernya. Iya, iya Pak. Oke, sip. Oke. Kalau Kalista Conadi udah bisa? So, yang ini filenya dapat dari mana, Pak? Oh, Yang sorry, Bu. Oh, ini ya. Oh, ini. File image-nya maksudnya. iya. File image-nya dari yang pertama tadi. Ini dia. Oh, masih sama ya, Pak? Oke, oke. Sama, sama sumbernya. Masih sama, belum ganti. Oke. Angelin udah bisa? Hmm, yang yang animals tadi udah, Pak. Udah ya. Yang pertama udah ya. Yang Iya, Pak. kedua ini sudah bisa. Baru mau coba nih, Pak. Ini kan nggak usah bikin sendiri, tinggal tarik aja Angelinnya. Filenya ada di GitHub. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya ya. Eh, jadi ini yang menarik ya. Oke, beberapa orang sudah bisa ya. Nah, kalau Vincent Andriano sudah bisa dicoba, sudah bisa Lagi dites, Pak. lagi dites. Apa yang dites? Lagi drag apanya? Gambarnya, Pak. Baru gambarnya, Pak. Oke. Kalau Billy, Billy sudah bisa kah? Belum, Pak, belum. Belum. Lagi apa sekarang prosesnya Billy? Eh, Koneksi saya lagi unstable, Pak. Lagi downloadnya agak lama, Pak. Lama ya? Oke. 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 Nicholas sudah bisa berarti ya? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa ya. Mudah Yang ya? ya, yang pertama dan yang kedua sudah. Oke, gampang ya. Nah,
Sekarang coba kita masuk yang ketiga. Ini lebih mudah lagi. Jadi tadi kan image embedding ya. Kalau image embedding kan kita hanya melakukan bagaimana sih pola ketika dia ambil lalu dia rubah. Kemudian kita mau lihat bentuknya, pola-pola di mana gambar itu. Sekarang ketika masuk ke image classification, kita melakukan yang namanya klasifikasi nih. Ya, ingat di machine learning ada 3 hal yang paling besar. Yang pertama adalah apa? Kalau di machine learning yang paling besar kegiatannya. Yang pertama apa? Klasifikasi, regresi, kemudian apa lagi? Apa lagi? Klasifikasi, regresi, apalagi satu lagi. Oke, lupa. Itu hal terpenting yang harus diingat karena proses kita harus ngikutin itu ya. Nah, sekarang image itu kan kita tidak melakukan regresi tapi melakukan klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini kita menggunakan metode ini. Jadi filenya dapat dari sini ya. Eh, Anda lihat di PDF-nya, Anda tinggal copy di PDF-nya, filenya tinggal di blok aja, lalu tinggal jalankan. Nah, di sini kita melakukan embedding terhadap suatu gambar yes ya. Yes ini yang di foto ini gambar sel sebenarnya. Menariknya karena gambar ini seperti gambar orang yang belajar bioinformatics. Orang bioinformatics menggunakan gambar-gambar seperti ini. Dan Anda harus perhatikan gambarnya sudah disederhanakan menjadi hanya 2 warna ya. Hijau dan gelap. Ya, hitam gelap. Kenapa kok cuma 2 warna? Kalau lebih dari 2 berat ya. Ya. Ya, kalau ada 3 sudah berat, apalagi 5 terlalu berat. Jadi hati-hati kalau Anda training datanya data pemandangan ya, warnanya terlalu banyak. Nah, ketika dilakukan embedding, ya ini cukup besar nih filenya kalau nggak salah datanya cukup banyak. Ketika dia masuk, ya ini small, ada yang medium, ada yang large pasti dari filenya. Jadi Anda bisa explore dari posisi file file.biolab.si. Nah, di sini kalau kita lihat ya folder image-nya itu ada 4 di folder image dari file source-nya, yaitu sitoplasma, endosom, mitokondria, dan nukleus. Ya, jangan tanya saya bukan orang biologi, artinya apa saya nggak tahu. Ya, ini yang salah dengan orang informatics yang masuk bioinformatics, harusnya orang biologi yang masuk informatics, ya, yang mereka paham. Nah, dari keempat ini kita mau melakukan klasifikasi. Kenapa kita lakukan klasifikasi? Misalkan ini proses yeast, ya, image protein ini kadang-kadang dia berubah ketika kena kelembaban yang berbeda. Atau padahal kelembaban yang sama pun mereka bereaksi karakteristiknya bisa berbeda. Kenapa? Yaitu faktor alam. Ya ini yang diteliti sama orang yang belajar ilmu hayati ya, ilmu yang berhubungan dengan tumbuhan ataupun dengan hewan. Nah dari sini mereka mau melakukan klasifikasi. Ini benar nggak masuk di sitoplasma? Ini masuk di mitokondria nggak? Kenapa? Contoh, kalau Anda pakai handphone di luar sana ya, kemudian Anda ketemu daun, Anda tempelkan handphone kamera Anda ke daun itu, daunnya sakit apa enggak? Maksudnya pohonnya sakit apa tidak? Tahu dari mana? Dari daunnya kan? Ya, bikin aplikasi kayak gitu susah loh ya. Nah sekarang kita dibalik, kita tahu dataset dan kita menggunakan dataset training. Maka kita tes skornya menggunakan logistic regression. Dan kita mesti paham di logistic regression dia melakukan analisisnya berdasarkan ya binary 01 ya dengan sigmoid bentuknya S seperti ini. Dia sigmoid 01 dan ini bukan fuzzy logic. Lalu pertanyaan kemudian, saya bisa nggak pakai yang lain? Bisa ya, pakai machine learning yang berbeda. Nah, kalau orang skripsi biasanya machine learningnya 2 atau 3, kemudian datasetnya agak kompleks sedikit. Ya, dan ada proses supaya datasetnya bisa satu ukurannya misalnya. Ini semua sudah satu ukuran ya kawan-kawan. Sudah di set satu ukuran dan sudah di set size-nya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau berbeda jauh akan berat sekali pelatihan. Oke. Kemudian kita waktu pertama kali minggu pertama kita ketemu, saya pernah memperkenalkan kepada Anda metode untuk melakukan evaluasi ya atau mengukur performance dari suatu machine learning. Maka ini adalah metode machine learningnya ya. Tapi waktu itu kita pakai dataset biasa, data teks. Dan sekarang data teks yang dihasilkan dari suatu image embedding, dari suatu proses komputer visual ya, komputer vision. Maka bentuknya matriks. Oke kawan-kawan, hati-hati ini bentuknya matriks dan matriksnya kompleks.
Maka kita sebenarnya di dalam sini melakukan training data menggunakan matrix ke logistic regression. Bukan dataset sederhana lagi. Oke. Kemudian kita bisa ukur conversion rate-nya. Jadi kalau Anda tidak klik di bagian true positif atau bagian dari kotak matriksnya, kotak conversion matriksnya itu, Anda nggak akan dapat gambar image viewer-nya ya, kawan-kawannya. Jadi kalau Anda biarkan aja image viewer-nya nggak akan muncul gambar. Oke. Ini baru test and score. Kalau begitu, kalau Anda buka di Orange Tree, bagian evaluation, itu kan ada di bagian evaluate, itu ada bagian prediction. Saya nggak buat di sini. Cuma saya challenge Anda, kalau saya mau bikin prediction gimana caranya? Ya. Dan kalau Anda berhasil, itu sudah skripsi sebenarnya. Ya. Anda sudah melakukan prediksi gambar berdasarkan klasifikasi. Oke. Nah, gambarnya ambil gambar tertentu. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan gambar sederhana warna pasir. Ya, kalau misalkan pekerjaan bangunan itu kan pasirnya berbeda-beda ya. Jenis pasirnya, harga pasirnya, atau kayu, gambar dari kayunya, apa namanya? Ulir dari kayunya ya, corak dari kayunya. Maka Anda bisa gunakan untuk pelatihan kayu mana yang tahan air, kayu mana yang tahan ngengat, kayu mana yang tahan cuaca. Jadi kita bisa gunakan ya. Jadi kita bisa melakukan training ya. Dapatnya dari mana? Di evaluate itu ada prediction. Anda baca di prediction. Gampang. Ya, tinggal gunakan itu sama seperti prediction biasa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Silakan, ada pertanyaan. Jody Ivana, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Udah bisa belum, Udah Jody? sampai bisa di image viewer-nya, Pak. Di conversion matrix yang ini udah bisa? Ya, udah bisa, Ya, Pak. di image viewer yang di sini ya. Udah. Iya. Oke. Jadi ketika kita punya conversion matrix, kemudian Anda klik salah satu, maka image viewer-nya ada berdasarkan kelompok itu. Jadi, oh saya mau lihat actual sama predicted dari TP atau yang false positif. Anda ambil 0,1, maka Anda klik keluar ya. Oke, kalau saya mau mainkan lagi bisa nggak? Bisa. Jadi output dari test and score Anda bisa keluarkan ROC biasanya. Ya, ROC ataupun performance curve. Ya. Kenapa saya keluarkan gitu? Untuk analisisnya. Dia bisa lebih lebih detail lagi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kawan-kawan, silakan. Ya, ada pertanyaan? Ini kita cuma di kulit ya. Kalau Anda mau explore banyak sekali, silakan dieksplor. Contoh untuk masuk ke sini ada di data mining orangedatamining.com/example. Sorry, sebentar saya cek melalui browser. Benar nggak itu? Orange Data Mining / example. Oops. Saya copy. Saya lempar ke chat. Mana chat? Ini dia. Jadi Anda bisa lihat sampelnya di situ ya, di chat itu Anda bisa lihat, itu bisa Anda pakai ya. Banyak di situ yang bisa Anda bisa coba untuk misalkan ide untuk bikin skripsi. Wah, banyak sekali di situ ya. Silakan. Oke. Itu bahkan sampai ada survival analysis. Oke. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Eric Brian Sean bisa ikuti? Bisa? Brian? Halo? Angelin bisa ikuti? Bisa, Pak. Angelin bisa ikuti, selamat sore. Ya, bisa, Pak. Masih sampai ini image classification. Mau download filenya dulu, Pak. Oke, silakan. Oke. Nah,
Ini adalah bagian dari image analytic dan setelah ini kita akan masuk ke image text mining. Jadi semoga Anda sudah install ya add-on untuk text mining sebelum kita masuk ke text mining. Oke. Kalista sudah install add-on untuk text mining? Udah, Pak. Oh, udah, oke. Sebagian besar sudah ya. Jason sudah install untuk text mining? Jason Sutanto sudah Sudah Pak, untuk add-on text? Sudah ya? udah Pak, Oke, udah kalau Pak. sudah, oke. Oke, sekali lagi sebelum kita masuk ke text mining, kawan-kawan yang main di image analytics tadi sudah bisa ikuti semua? Sudah bisa lihat sebagian besar dari prosesnya? Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke text mining? Karena text mining ini permainan yang lebih sulit lagi. Jody Ivana sudah punya ya yang text mining? Sudah, Pak. Oke. Kalista Conadi juga udah ada ya yang text mining pasti. Oke, nah nanti kawan-kawan yang lagi berjibaku di image classification nanti tanya aja, kita bisa maju mundur kok. Nah, apa sih text mining di sini ya? Anda kalau lihat di sini, Anda lihat wow, banyak sekali yang bisa dikerjakan dan ini nggak perlu programming Python. Tapi jangan sampai salah, semua widget ini adalah widget Python ya. Apa yang ada di scikit-learn ada di Orange sebagian besar. Dan Orange heavily use scikit-learn, maka Anda harus berpikir modelnya Python programming di scikit-learn ketika Anda menggunakan Orange. Sulit banget ya berpikir programming pada model visual, tapi memang itu kenyataannya. Karena yang dibuatnya dari situ. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, sebelum kita bermain-main, sebaiknya kita tahu dulu definisinya ya. Jadi text mining dan text analysis, oh sorry saya lupa. Di Orange itu ada dua add-on yang menggunakan teks. Ya, yang satu text mining, yang satu ada lagi yang teks juga bentuknya. Ya. Jadi Anda ada text mining, ada satu lagi text table. Itu beda lagi ya kawan-kawan. Antara text mining dengan text table itu beda. Jadi itu beda kegunaannya, beda cara pakainya juga. Tapi kali ini kita akan masuk ke text mining saja ya, yang implementasinya lebih kelihatan real ya. Oke, semoga kawan-kawan sudah mengerti apa yang tampil di layar sekarang ya. Ada corpus, ada kalau Twitter, New York Times Anda sudah tahu, itu bagaimana kita menarik data langsung dari sumbernya. Twitter saya nggak bisa kasih contoh karena ini saya juga mati username-nya sama sorry apa password tokennya untuk masuk API-nya karena kita harus minta dulu tokennya supaya kita bisa masuk. Kalau Anda ada yang sudah punya, beruntunglah Anda ya. Yang ada yang mau skripsi analisis teks terhadap pemilu, wah itu paling gampang tuh ya. Tinggal tarik aja dari Twitter. Tapi kalau nggak pakai Twitter juga bisa kan di YouTube juga ada komen ya. Anda bisa pakai YouTube komen scraping yang ada di internet banyak yang free. Dia pakai scraping ke YouTube gratis, kita tinggal tarik. Nah, text mining analisis terhadap pola dari teks itu sendiri dan trennya. Ya, tren itu maksudnya apa? Berapa banyak huruf dan berapa banyak hubungan antar kalimat. Dan pasti kalau yang berbahasa Inggris lebih lebih bagus dibanding berbahasa Indonesia, sudah pasti. Ya. Dan ini ada banyak pendekatan text mining. Jadi Anda jangan terjebak bahwa text mining harus selalu pakai SVM, ya, harus selalu pakai random forest, tidak. Ya. Text mining ini kalau masuk ranahnya NLP, ya, yang di bawah ini NLP, maka Anda akan berhadapan dengan beberapa hal yang bikin kepala pusing. Pertama, Anda mau pakai machine learning, mau pakai model statistical approach, atau Anda mau pakai linguistik. Itu tiga hal berbeda ya kawan-kawan kalau Anda pakai text mining. Jangan Anda bilang bahwa, oh saya pakai SVM lebih baik. Enggak. SVM justru tidak mengerti bahasanya apa. Sekarang bagaimana saya melakukan analisis bahasa kalau tool saya nggak ngerti bahasa yang tertulis di situ? Ya, nggak mungkin kan? Nah, maka NLP ini sekarang banyak orang yang pendekatannya adalah linguistik. Ya, bukan linguistik dalam arti kita jadi orang sastra enggak ya. Nah, lalu text mining ini merupakan sebenarnya proses untuk menemukan sesuatu informasi yang tidak jelas menjadi jelas atau melakukan analisis hubungan sebab akibat. Nah, ini yang kita mau cari. Nah, kalau kita lihat dari widget yang ada, jadi ada korpus
ini adalah kumpulan data tag. Apakah harus bisa? Ada create corpus ya, kalau mau bikin corpus. Atau Anda mau import dokumen. Dokumen ini apa sih? File. Ya, Anda bisa tarik file seperti yang spesifik seperti Anda mau ambil, saya mau ambil file PDF lah, ya. Bisa nggak? Atau saya mau ambil dari URL. Ya, kalau Anda sekarang posisinya dibuka, Anda bisa lihat, Anda bisa masuk. Oh, sorry, sharingnya aja saya ganti ya. Stop. Sorry, kita mulai mainan sharing-sharingan. Oke, ya. Oke, Anda bisa lihat. Ketika import documents, ya, Anda bisa ambil filenya, ya, file yang mau kita pakai, yang mana aja. Ini kalau kita masih di folder intinya, maka bisa kita ketemu. Atau file text juga bisa. Gimana? Paper gimana? Ya, oke, terbuka aja, bocor aja. Oke, kemudian yang menarik lagi, saya mau tarik pakai URL. Nah, ini yang saya belum coba nih. Ya, dan bahasanya macam-macam. Sayangnya Indonesia udah ada. Oh, udah ada bahasa Indonesia. Waduh, ini keren ya. Ya, kalau begini caranya saya bisa tinggal masukin aja nih Kompas atau apa atau harian atau masukin detik.com ataupun news apa. Kemudian kita mau analisis. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau kita bisa melakukan analisis, Anda mau nariknya seperti apa? Ya, Anda lihat di sini ada Conlu import options ya. Conlu import options ini artinya kita mencoba menarik seperti apa sih model importnya ya. Saya nggak buat contohnya sayangnya ya karena terlalu banyak yang harus dieksplor. Itu harus workshop seharian. Jadi apakah Anda pakai lema? Ya, bedanya apa lema dengan apa postek ya, kemudian dengan ner itu beda-beda. Oke, kenapa kok bisa berbeda? Karena dia beda bagaimana melakukan import datanya. Contoh, saya mau melakukan import untuk analisisnya pakai machine learning, maka biasanya kita nggak peduli itu, kita pakai lema aja kita tarik. Kenapa kita pakai machine learning? Maka kita cuma cari berapa banyak kata yang muncul, berapa banyak huruf yang sama, berapa banyak eh, hubungan antar kata, udah itu aja. Maknanya nggak peduli. Nah, ketika kita pakai model string berhubungan antara kata, maka kita mesti tahu makna katanya. Nah, ini jadi sulit nih. Kenapa? Misalkan kita mau ukur dari token. Jadi kalau token itu eh, setiap kata dikasih tokennya. Jadi berapa banyak, gimana hubungan antar tokennya. Nah, ini dia berbeda lagi. Jadi NLP ini cukup cukup kompleks kalau kita pengen masuk, tapi menarik karena Anda bisa analisis banyak. Jadi implementasinya contohnya Anda mau analisis apa ya? Kalau kesehatan itu ini dokter apa? Resep dokter. Anda analisis resep dokter. Misalkan contohnya Anda masukkan semua resep dokter yang pernah muncul, kemudian Anda analisis. Satu dokter lebih sering memunculkan misalkan resep flu atau resep tekanan darah tinggi misalkan. Wajar karena dia menggunakan model apa atau dokter penyakit dalam atau dokter spesialis jantung. Maka dia punya kemampuan itu. Lalu kemudian kita bandingkan dengan resep yang lain. Lalu kita temukan bahwa beberapa obat itu muncul di hampir semua resep dokter. Obat apa itu? Nah, placebo kah? Obat bohongan? Atau obat benar untuk maka kita bisa analisis dari hubungan antar katanya itu, kawan-kawan ya. Jadi import documents ini bagian yang sulit jujurnya. Kalau kita pakai Python ini bagian yang lama karena apa? Karena kita harus menganalisis sumber datanya dulu. Ya, itu kawan-kawannya. Ini saya belum explore banyak, tapi banyak yang bisa dikerjakan dan Orange Tree biasanya setiap beberapa bulan, mungkin setiap bulan ada hal baru. Ya, bukan setiap bulan, setiap minggu ada hal baru biasanya dia. Maka akan ada update terus dan update-nya modelnya diinstal ulang. Jadi Anda jangan berharap di Orange Tree installnya ditambahkan, bukan dia akan waktu install baru dia apa ada eh, versi baru, maka dia akan uninstall lalu install ulang. Modelnya begitu karena bentuknya Python. Oke. Oke, saya pindah ke ininya lagi. Ke mana tadi? Oh, ini dia. Ke presentasinya. Oke. Kemudian kalau kita lihat sekarang ada Wikipedia, maka saya bisa tarik data dari Wikipedia. Ini yang paling kita menyenangkan kan.
Saya mau scraping nih dari Wikipedia tentang apa sejarah Indonesia. Wah, itu menarik tuh. Ya, saya agak khawatir Anda mencoba-coba juga membanding-bandingkan, misalkan kitab suci itu kan banyak versinya, terus Anda banding-bandingkan itu, hati-hati, nanti terjebak. Nah, berikutnya ada pre-process text ya. Nanti kita akan belajar juga pre-process text ini. Anda mesti tahu bahwa teks itu ada campur aduk. Ya, misalkan bahasa slang, Anda ada tagging-tagging yang Anda buat ya. Itu akan beda artinya. Misalkan huruf besar semua artinya berteriak atau kata-kata keras. Si tools ini nggak mengerti. Dia nggak mengerti. Maka Anda harus eh, beri arti tagging itu. Ya, jadi nanti pre-process text ini dia melakukan pre-process. Anda mau ngapain dengan data itu? Data teks ya. Beda antara, oke, saya lupa ingatkan. Pre-process itu ada di teks dan juga ada di data. Ya, beda, keduanya berbeda jauh. Yang di data itu spesifik hanya data saja. Kalau yang di text mining hanya pre-process untuk teks. Ya. Dan Anda perlu ingat di teks itu tidak ada imputasi data, tidak ada teks yang hilang, nggak ada. Yang ada memang bentuk teksnya sepotong gitu, ya. Kemudian saya nggak akan masuk ke satu-satu ini, saya akan masuk ke bagian-bagian yang menarik. Corpus to network artinya saya mau berubah dari gambar dari tulisan menjadi network. Kenapa? Saya mau mencari relasi antar kata. Corpus to network apa sih? Dulu ini belum ada, ini baru ini. Corpus to network salah satu yang menarik adalah kalau Anda pakai Facebook, Anda ambil data link kawan-kawan Anda punya link khusus nanti di situ, maka dia akan buat korpusnya. Ini teman-teman SD, teman SMP, teman SMA, maka dia akan link. Lalu ternyata lihat join-joinnya ya. Siapa teman-teman Anda yang dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah bareng. Itu bisa. Nah sekarang dianalisis. Gimana analisisnya? Saya nggak tahu. Terserah Anda ya. Instagram juga, produk misalkan yang ada di Instagram juga bisa dimainkan teksnya. Back of words ini melakukan klasifikasi data, ya klasifikasi kata. Jadi di back of words ini kita menghitung pakai TF-IDF, misalkan frekuensi huruf A, frekuensi kata saya, frekuensi kata mi. Nah, kita bisa cari dari situ. Ini kalau kita bermain di pengelompokan kata. Oke. Kemudian tadi kan ada image embedding, kemudian ada juga dokumen embedding gitu ya. Apa ini dokumen embedding? Ya sama kayak teks, dia menerjemahkan. Dan kalau Anda perhatikan, ada teknologinya di situ ya. Di sini ada baru dua yang disupport, multilingual menggunakan Expert sama Fastext ya. Beda kemampuannya masing-masing. Ini bahkan di apa prosesnya sendiri belum ada yang Expert ini. Ini baru banget berarti multilingual Expert ya. Jadi kalau Anda lihat Anda klik di dokumen embedding kemudian Anda klik masuk ke help-nya, maka Anda bisa lihat banyak sekali contoh bagaimana menggunakannya secara kompleks gitu ya. Jadi kita butuh satu semester belajar semuanya. Oke, NLP biasanya satu semester hanya NLP aja. Nah, ini semua ada. Kemudian Anda pasti paham yang namanya sentimen analysis. Dan sentimen analysis di Orange Tree mudah sekali. Tinggal Anda masukkan dari korpus ke sentimen analysis. Keluar nilainya. Ya, mudah banget ya. Nah, kalau Anda bikin program, sentimen analysis itu dibagi dua. Ya, kalau Anda menggunakan sentimen analysis, maka Anda akan bertemu dengan modelnya machine learning atau menggunakan linguistik. Nah, sentimen analisis yang ada di sini ini adalah linguistik. Ya. Jadi saya coba kasih contoh. Saya stop share dulu. Di sentimen analisis ini, kalau Anda lihat, yang dimiliki oleh Orange Tree yang sudah cukup matang adalah Fader. Ya. Fader ini adalah satu model linguistik untuk NLP yang sangat bagus. Ya. Bagus banget. Saya udah pernah coba, ini bagus sekali. Kalau Anda menggunakan sentimen analisis berbahasa Indonesia supaya eksak, maksudnya eksak adalah dia bisa menganalisis berdasarkan linguistik pemahaman bahasanya, mengerti apa itu positif. Jadi misalkan saya memanggil kamu sama sialan kamu itu dua hal berbeda kan. Nah, dia bisa kita butuh di sini dictionary-nya, ya, dictionary bahasa Indonesianya. Ya, kalau kita nggak punya, dia nggak akan bisa sampai ke sana. Oke. Oke, kemudian ini bahasanya macam-macam. Ya,
ada keterbatasan bahasa. Oh, ini si multilingual sentiment bisa bahasa Indonesia ini. Ya sudah ada bahasa Indonesia lumayan nih kalau Anda mau analisis banyak hal yang sekarang. Oke, itu yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang saya coba bawa Anda masuk lagi ke ini ya. Saya nggak coba kasih lihat Anda semua, nggak terlalu banyak. Kemudian tweet profiler, Anda mau profiling dari tweet siapa saja. Apakah tweet ke tweet yang tweet di retweet, kemudian tweet ini apakah melakukan profil yang sama? Contohnya Anda mau ngecek bot di situ. Kemudian topic modeling. Topic modeling ini nanti visualisasinya pakai LDA vis ya, LDA visualisasi. Jadi kenapa sih kalau kita pakai topik modeling kita mau topiknya spesifik dibagi-bagi. Ini ngomong topik makanan, ini topik transportasi, ini topik fashion. Tahu dari mana? Tahu dari kelompok-kelompok kata yang sering dipakai. Ya, Anda bisa mainkan di situ. Kemudian score dokumen, kemudian word cloud. Anda tahu word cloud itu yang begitu banyak apa namanya kata-katanya muncul. Frekuensinya yang frekuensi paling banyak dia paling besar misalkan. Lalu konkordan, dokumen map. Nah, ini yang baru nih dokumen map. Dia bisa mapping ya ke geo. Kemudian enrichment ini saya belum explore. Sama yang menarik adalah duplicate detection. Saya belum explore ini. Oke. Tapi ada yang menarik yaitu ontologi dan annotated corpus map karena kita mau melakukan korpus pengelompokan dari korpus data. Contoh, ada begitu banyak kalimat yang keluar di dalam satu news media dan Anda mau membedakan antara siapa yang mengarangnya. Maka dia akan biasanya menggunakan pola-pola kata yang mirip. Maka Anda bisa capture di situ, ya. Dan ini semantic viewer, collocation, statistik silahkan dieksplor. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu text processing dipakai di contoh yang sederhana seperti ini. Ya, ini preprosesnya ya. Kalau di NLP kita kan mengenal yang namanya Ngram atau POS, transformasi token, normalisasi dan filtering. Ya, transformasi dia mentransformasi kata, token dia setiap kata dikasih token supaya kita bisa tahu ini kalimat ini artinya apa, kalimat ini artinya apa. Jadi setiap kalimat akan berbeda artinya atau setiap kata artinya berbeda. Setiap kelompok suku kata dan huruf itu akan berbeda artinya misalkan. Lalu ini model normalisasi dan filter. Kemudian n-gram, Anda tahu n-gram? Jadi saya punya n-gram 2, 3, 4, berarti saya menggabungkan atau menganalisis dari 2 kata jadi 1, 3 kata jadi 1, 4 kata jadi 1, atau kalimat penuh yang dibuat dari 5 kata misalkan. Dan kita bisa melakukan seleksi itu. Oke. Nah, contoh yang di sini sederhana sebenarnya. Jadi text pre-processingnya adalah kita coba cek dari Grimtail Selected Tab. Jadi ini adalah data sampel yang udah ada waktu Anda install. Ya, Anda bisa cari di korpusnya, ada di folder Orange Tree-nya. Korpus di Orange Tree versi text mining, dia ada di folder text mining-nya. Contoh datasetnya. Lalu ketika Anda klik korpus viewer, Anda akan lihat teksnya itu sendiri ya. Nah, yang menarik adalah pre-process text. Jadi di pre-process text ini, misalkan saya mau bermain dengan regex ya. Regex itu regular expression. Regular expression itu apa sih? Anda sering lihat di tulisan atau di news media ada yang pakai titik koma. Kalau happy pakai apostrof atau pakai apa tanda topi di atas, ya maka dia akan menunjuk seperti menjadi mata. Maka preprocess text ini digunakan untuk membuang simbol-simbol seperti itu. Ya, dia bisa membuang simbolnya. Maka ketika kita sudah membuang simbol, kita masuk ke word cloud, maka kita dapat word cloud-nya secara utuh. Seperti apa sih tampilnya? Seperti ini contohnya ya. Ini word cloud kita. Semakin besar kata, semakin banyak dia tampil. Semakin frekuensinya tinggi ya. Nah, kemudian corpus viewer adalah melihat view dari data kita. Oke, seperti ini. Jadi contohnya, bisa nggak saya membandingkan begitu banyak textbook, misalkan, lalu membandingkan isinya? Bisa. Ya, tapi Anda hati-hati, textbook kan isinya banyak sekali ya. Teksnya terlalu besar. Ya, bisa dari cerita, bisa. Kalau ini dari data ini datanya Anderson, kalau nggak salah bukunya Anderson. Oh ya, Tales Anderson. Kemudian Anda bisa lihat buku-bukunya, ceritanya, kontennya, kemudian kita bisa mainkan.
Oke. Sudah bisa sampai sini kawan-kawan ya? Kalista Conadi udah bisa ya? Sampai tampil ini? Udah lancar? Mbak, lagi coba. Udah bisa. Bentar ya, Pak. Kalista udah. Ini di Itu filenya apa, Pak? sebentar yang di GitHub itu bentar. Text processing. Text processing 1, text processing 2 yang week 3 semua ya. Yang kita pakai hari ini yang week 3 yang ada di sources-nya di GitHub. Terus saya lupa upload. Anda bisa coba juga gampang kok. Korpusnya apapun sama. Ya, yang akan berubah adalah tampilannya. Oke, ini model text processing-nya. Kalau Jason Sutanto sudah bisa ya. Yang ini yang kita tampil text processing ini. Belum, Pak. Belum ya? Teks filenya yang mana, Pak? Yang File. di yang di sebentar ya. Week 3. Oh, bentar. Saya salah salah buka. Text week 3 text processing 1. Week 3 text processing 1 di GitHub itu. Udah bisa? Jody udah bisa? Jody Ivana? Masih download, Pak. Download add-on. Bukan kan? GitHub filenya, Pak. Oh, kita file. Kecil kok ini. Ada yang sudah? Bisa lihat? Nicholas sudah bisa? Sudah, Pak. Ini sekarang lagi coba kerjakan yang bagian berikutnya yang habis ini. Oh, udah lebih jauh lagi ya. Sudah hierarchical clustering, udah dicoba berarti ya. Yang text processing 2 ya. Eh, enggak itu. Hierarchical clustering itu beda lagi. Itu yang text mining hierarchical clustering on text. Ya, nama filenya. Oke. Oke, kalau ini eh, Anda sudah coba, Anda bisa masuk ke hierarchical clustering. Oke. Nah, hierarchical clustering ini menarik karena kita mencoba memetakan bagaimana teks yang ada di kita itu untuk bisa masuk dianalisis. Contohnya gini. Jadi saya mau memeriksa bagaimana sebaran datanya, kemudian juga mengukur distance antar datanya pakai teknik statistikal tadi ya. Jadi ketika saya pakai punya korpus ya kebetulan pakai yang eh, Grim ini yang cerita tadi preprocess text kemudian saya pakai backs of word saya menggunakan count saja frekuensi dari kata yang muncul kemudian saya nggak pakai IDF atau kalau Anda mau pakai IDF juga nggak apa-apa ya TF IDF atau IDF boleh Azimuthnya juga boleh. Nah, ketika Anda pakai back of words, dia sebenarnya sama seperti yang image embedding, dia mengubah ya kata-kata itu menjadi padanan teks, teks tadi menjadi padanan nomor atau values,
Sehingga bisa diukur di distance antar values-nya. Dari mana? Dari teks itu, maka teks itu diberi values yang berbeda. Kemudian diukur, maka kita dapat kerapatannya, ya, sebaran datanya. Jadi kita pakai MDS misalkan untuk memplot bagaimana sebaran kedekatan antar datanya. Jadi dia nanti ada plot titik-titik, sama seperti gambar MDS ini. Kemudian ada dot atau node yang menghubungkan ke bagian tertentu itu tadi ya, ke elemen tertentunya. Jadi dia bisa melihat seperti ini, ya. Nah, kemudian saya juga menggunakan distance bisa melakukan hierarchical clustering. Untuk apa? Ini kan tadi di MDS saya punya sebarannya. Kemudian di hierarchical clustering, saya mau melihat bagaimana hubungan antara sebaran kata yang tadi dengan model hierarkinya. Sehingga ketika saya pilih bagian hierarki, saya bisa dapat, oh hierarki yang ini dekat dengan kata yang satu. Gitu. Jadi kawan-kawan bisa lihat kedekatannya seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat, oh satu kelompok kata, maka korpusnya ternyata berbeda dengan yang ada di MDS. Gitu. Ada yang sudah berhasil di sini tadi, Nicholas? Sudah bisa? Tunggu sebentar. Sudah sampai hierarchical clustering, ini tinggal select clusternya saja untuk sekarang. Kemudian muncul korpusnya ya. Boleh nggak di-share, Nicholas? Seperti apa tampilnya, klasternya? Oke, mantap. Oke, mantap, mantap. Jadi linkage-nya ya, kita perhatikan ya di Nicholas, itu linkage-nya pakai word. Itu linkage-nya bisa diganti itu, yang paling atas. Linkage yang kiri kiri atasnya paling atas. Linkage itu adalah bagaimana metode linkage antar datanya untuk membuat hierarchical-nya. Jadi mau complete, weighted, average atau single. Kita pakai yang word yang standar. Nanti akan berbeda-beda kalau kita eh, rubah ya, berbeda kan tampilnya ya. Nah, kita anotasinya pakai ini title-nya. Kalau anotasinya pakai teksnya bahaya. Kenapa? Banyak sekali isinya ya. Kemudian kita color berdasarkan topik. Lihat ya. Colornya berdasarkan ETU topik. Berarti kategori ETU topiknya ada ya. Kalau kita pakai ETU tab, type-nya berbeda lagi ya. Ya, tuh type type itu isinya beda-beda ya. Itu animals, wild animals, supernatural. Ya kayak gitu. Jadi kalau kalau Anda ganti itu bukan bukan topik lagi jadi type-nya. Jadi kalau cerita itu ini cerita tentang hewan, cerita tentang langit, cerita tentang satu hal lagi yang berbeda, maka dia akan berbeda, ya. Nah, ini yang menarik. Nah, kemudian kita akan melakukan hierarchy clustering menggunakan tree ya. Tapi ini bukan decision tree ya. Menggunakan model tree. Anda lihat itu ada pruning di situ. Ya, Nicholas lihat ada pruning, ada max depth-nya. Kalau depth-nya saya lepas cuman kecil, kita harus klik dulu di max depth-nya. Ya, kita kecilin depth-nya bisa nggak? Bisa. Dia akan berubah makin sedikit. Ya, kenapa? Gimana mungkin dia makin sedikit? Maka dia akan mengelompokkan berdasarkan apa yang dia pilih tadi. Ini kan topik, maka dia akan kelompokkan berdasarkan topik dari title-nya, kemudian linkage-nya pakai word, kelompok word tadi. Ya. Dan seleksinya Anda bisa pakai di bawah itu ada seleksi ya. Mau manual, pakai height ratio atau pakai top dari n-nya dari jumlah data. Nah, ini akan beda lagi informasi yang kita dapatkan. Lihat ya, kelihatan. Nah, kalau Anda pakai C1, C2 nanti kalau dibuka di corpus viewer-nya dia kelompokkan juga outputnya di corpus viewer beda juga hasilnya. Ya. Jadi misalkan ini height ratio kemudian lepas pruning-nya non. Pruningnya di atas non. Pruningnya non. Berubah nggak? Tunggu, kayak tidak berubah. Tunggu sebentar. Ya, nge-lag ya. Ya, nggak apa-apa. Atau naikkan saja max depth-nya. Max depth-nya dinaikkan. Ya.
bisa juga sama. Nah, itu berubah. Atau top end. Nah, kalau untuk mau gambarnya biar kelihatan jelas, di zoom aja. Zoom kiri kanan itu ada tulisan zoom, itu bisa di kiri kanan. Oke. Nah, ini adalah salah satu metode untuk melihat pengelompokan dari teks. Jadi tidak hanya gambar di tadi kan kita di awal tuh pertemuan pertama bisa lihat dari nilai value. Kemudian pertemuan eh, kedua kita bisa melihat dari datanya sendiri ya. Kemudian tadi kita bisa lihat dari image. Image ketika kita pakai hierarchical clustering, setiap kali kita klik image, maka dia bisa muncul kelompok dari image-nya. Maka hierarchical clustering ini adalah salah satu contoh EDA yang paling bagus. Ya, karena kita bisa melihat secara interaktif, maka kita banyak yang bisa kita lakukan. Gitu. Itu yang menarik sih, yang bisa kita kerjakan menggunakan uh, text analytics ya dan image analytics dengan model pakai Orange Tree ya, pakai hierarchy clustering. Oke, terima kasih Nicholas, bisa dilepas sharingnya. Oke. Oke, nah sekarang saya masuk lagi ke slide mana tadi slide-nya. Oke, kawan-kawan udah bisa semua ya? Udah bisa? Jason sudah bisa juga kan ya? Sudah, Pak. Sudah bagus. Oke. Jody juga sudah bisa, Jody Ivana. Bisa, Pak. Oke, mantap. Oke. Oke, kalau kawan-kawan ada yang belum bisa, tolong bicara ya, teriak biar kita bisa bantu. Oke, berikutnya adalah menggunakan machine learning. Berarti semua bisa dong, bisa. Ya kawan-kawan. Tapi kawan-kawan jangan sampai salah ya. Anda lihat, ketika kita melakukan analytics dalam text mining, kita tidak mengerjakan menggunakan linguistik. Ya, Anda perhatikan. Tapi ketika kita bermain dengan NLP, maka kita tidak bermain dengan machine learning. Kita bermain dengan linguistik. Ya. Jangan campur aduk, jangan dicampur-campur. Jangan nanti Anda melakukan analisis sentimen analisis, tapi Anda mengasumsikannya dengan machine learning. Itu susah analisisnya. Tapi kalau Anda melakukan sentimen analisis menggunakan pendekatan linguistik, jauh lebih mudah. Itu contohnya. Nah, dengan model seperti yang sekarang ini, maka Anda melakukan analytics terhadap teks. Ya, ini adalah model analitik terhadap teks. Kita nggak cari artinya, tapi kita cari gimana kedekatan antar katanya misalkan, atau frekuensi katanya. Tahu dari mana? Misalkan kita mau cari, dia sering menyebutkan apa saja dan bagaimana sih bentuk korpus teksnya kita mau cari misalkan. Contohnya misalkan saya mau analisis di dalam apa namanya eh, kitab undang-undang, mana yang menyebutkan bahwa hak sipil dilindungi oleh negara. Nah, kita cari tuh korpus teksnya. Kita bukan mencari PDF, tapi mencari hubungan antar katanya. Bagaimana hubungan antar katanya itu berhubungan satu dengan yang lain. Maka kita lihat tuh, ya ada confusion matrixnya, maka kita bisa tentukan. Jadi kita bisa mencari dari satu kelompok teks, bagaimana sih model analitiknya? Bisa kita cari. Ya, maka kita bisa gunakan machine learning. Nah, itu analisis. Ya, itu model teks analitik itu seperti itu kawan-kawannya. Jangan sampai tebak pilih. Jangan sampai tercampur ya. Nah, ini pemahamannya penting nih. Pakai tools gampang, tapi nanti cara pakainya kalau salah nanti Anda pikir outputnya sudah tepat, padahal lain ceritanya gitu ya. Jadi kita mesti perhatikan itu dengan baik. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Jian ada pertanyaan, Jian? Jian Jeraus? Ya, Pak, sejauh ini oke-oke aja. Oke ya. Oke, mantap. Oke, nah kemudian kita lanjut ya. Berikutnya adalah dengan story arcs ya. Kenapa sih kok kita mau main ke story arcs? Kita mau analisis pakai sentiment analysis. Ini agak kompleks ya kawan-kawan karena kita pakai Python script. Ini saya ambil dari Orange Data Mining yang example yang ini ya. Anda bisa lihat ini ada di sana. Eh, ngapain sih? Di sini ada cerita punya Anderson. Ya ada korpusnya Anderson. Sorry ini ada. Sorry saya harus jawab.
Nah, ini cukup kompleks sebenarnya dan ini menarik sebenarnya ini bahan example ini di Orange Tree mungkin example, tapi kalau kita perdalam dia jadi skripsi nih. Jadi gini, saya punya korpus suatu cerita, kumpulan cerita ya, punya Anderson. Kemudian dari korpus data itu saya mau pilih yang mau saya gunakan. Oke. Nah, dari selected data, tahu nggak ada selected data? Jadi ada data table, saya klik, saya klik satu, saya klik satu. Saya punya banyak, saya klik satu. Kemudian dia melakukan preprocess text. Dia split dari kata yang saya klik tadi. Misalkan satu cerita saya klik, maka dia akan keambil satu record itu. Ya, dimana kalau dalam bentuk teks, maka di record teks itu pasti ada satu buku cerita isinya banyak, keambil ke preprocess. Nah, kalau saya klik semua bagian tabel, semua row-nya saya klik, maka semuanya ke proses ya. Itu hati-hati ya, komputernya lambat nanti. Nah, ketika diproses di preproses teks, ini tergantung isi preprosesnya ya. Saya belum lihat isinya preprosesnya, tapi Anda bisa lihat, Anda bisa ubah model preprosesnya. Kemudian saya pakai Python script ya. Anda lihat dulu Python scriptnya modelnya seperti apa sih? Ya, dari model Python script itu Anda bisa lihat. Oh, coba saya lihat dulu. Belum. Oh, ternyata saya nggak kerja. Oh, ini dia. Story arcs. Nah, di story arcs ini di Python script, kalau Anda klik Python scriptnya, Anda dapat deh kompleksitas di situ. Saya pindahin ya sebentar ya ke Python scriptnya ketika diklik. Jadi ketika Python scriptnya diklik, muncullah mana ini? Oh, ini dia. Muncullah seperti ini kawan-kawan. Ya, bentuknya Python script. Bagaimana bentuk Python scriptnya? Jadi dev Python script in data, import NumPy, orange data, orange contrib, ya corpus. Nah, ini ada proses di situ. Prosesnya pakai token, baca token ke dalam, sebutkan token itu dalam domain, ya diinstansiasi, masukkan sebagai meta untuk setiap sentences-nya. Setiap sentences yang ada di dalamnya jadi meta, setiap title-nya jadi variabel. Maka title dan konten ini adalah dua elemen yang nyambung, lalu dianggap sebagai sebuah meta, dan setiap meta itu dia langsung diparsing, dijalankan. Ya. Lalu dibacalah dia oleh sentiment analysis. Ya. Jadi kemudian sentiment analysis membacanya. Dan kebetulan di sentiment analysisnya ini menggunakan fader. Ya. Ketika sampai di fader, maka kemudian dipetakan ke dalam heat map untuk melihat informasinya. Nah, informasi dari apa? Dari eh, saya lepas dulu mapnya, kemudian saya sambungkan ke heat mapnya. Nah, kenapa sih kok disambungkan ke heat mapnya? Karena kita mau lihat dari peta ini line chartnya. Jadi kalau kita klik line chartnya nanti dia bisa menunjukkan mana yang negatif, mana yang positif gitu. Kalau saya klik satu value maka dia akan dapatkan satu nilai ya dari satu analisisnya. Dan kalau Anda jadi konsultannya, konsultan kayak konsultan politik yang sekarang terjadi di pemilu sekarang, maka yang Anda analisis itu seperti ini. Ya. Anda analisis berdasarkan target data, berdasarkan komentar orang, berdasarkan apa yang muncul di sosial media, kemudian Anda cek negatif, netral, positif compoundnya untuk tahu ini seberapa strength kita nih, ya, seberapa kekuatan kita, komentar orang baik apa enggak nih? Oke baik. Lalu seberapa banyak nih, ya, positifnya, negatifnya, sentimennya. Dan kita analisis menggunakan line chart. Jadi di line chartnya kita lihat di time seriesnya, kita bisa tahu. Oh, di time seriesnya berdasarkan positif datanya kita bisa kerjakan. Nah, kalau Anda lihat dari time series dan dari pengalaman yang sebelumnya, ya saya coba kembali ke sharing PowerPoint-nya. PowerPoint. Oh, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini,
Maka ada time series di sini. Sebenarnya kita bisa melakukan apa yang disebut dengan animasi data, animasi dari proses ini. Ya, minggu lalu kan kita belajar bagaimana melakukan animasi data, kemudian data COVID, kemudian dari data COVID itu kita dapatkan perkembangan, ya pertumbuhan jumlah penyakitnya, kemudian turunnya. Jadi dari Maret 2020 dia turun lagi. Sampai sekarang mulai jarang. Nah, sekarang dirubah. Sekarang bukan 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 nilai value COVID, tapi sentimen yang berubah. Jadi kita bisa kalau kita Anda kerjakan pakai time series sudah bisa dapat time seriesnya, kemudian Anda tambahkan time slice, maka Anda bisa lihat pergerakan apa namanya positif negatifnya dari sentimen analisisnya, sehingga Anda bisa dapatkan oh sentimennya bergeraknya seperti ini turun naiknya, itu ya. Jadi menarik. Jadi kita bisa apa namanya animasikan datanya itu. Jadi tidak hanya value data dari peta, juga bisa value data dari time series seperti ini jadi lancar. Ataupun bisa heat map-nya juga kita bisa kerjakan. Nah ini yang menarik ya kawan-kawan. Jadi kalau begitu banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan tanpa kita harus membuka keseluruhan dari sistem dan kita tidak masuk coding. Kita belum masuk coding eksak ya, tapi di Python script ini kita sudah coding, tapi ini bisa diganti sebenarnya dengan selection. Ya. Di widgetnya text mining itu kan selection banyak sekali jenisnya ya. Kalau Anda bisa pelajari salah satu jenis untuk memilihnya, maka Anda bisa eh, gunakan bagaimana melakukan seleksi data. Kalau data value, nominal angka, data numerik Anda bisa seleksi berdasarkan lebih dari 1, lebih dari 10, kurang dari 10, antara 10 dan 20 gitu. Itu kalau angka. Tapi kalau teks, Anda bisa sebutkan mereka yang menggunakan kata yang berhubungan antara saya dan dia, ya. Jakarta, Medan, gitu. Indonesia, kemudian Indonesia, Jakarta, Indonesia, Medan, Indonesia, Jayapura. Apakah ada yang berhubungan seperti itu? Nah, model seleksi di teks itu seperti itu. Kalau model seleksi di angka adalah value-nya, kalau seleksi di teks adalah kedekatan antara angkanya, antar katanya. Itu yang terjadi ya. Jadi kawan-kawan sekarang sudah mulai sudah belajar bagaimana kita sebenarnya melakukan seleksi data dalam data NLP dalam data teks yang bentuknya korpus, ya. Ini menariknya. Oke. Ini udah jauh ya kawan-kawan. Ini udah advance. Sebenarnya sudah advance dan kita masuk dalam waktu yang singkat. Jadi untuk paham Anda harus coba lagi, harus belajar. Ya, Anda bisa lihat dari yang saya sudah kirim itu orangedataMining.com/examples. Anda bisa lihat dari yang sederhana sampai yang kompleks sekali sudah ada di situ. Ya. Bahkan Anda mau cari bahan skripsi mengenai NLP, sentiment analysis, image analytic pun semua ada di situ. Sekarang tergantung Anda maunya yang mana. Mau seberapa besar effort yang Anda lakukan, itu tergantung Anda. Tapi ada baiknya, karena toolsnya sudah luar biasa, maka gunakan data primer. Anda cari datanya sendiri, buat datanya sendiri kalau enggak. Ya, jadi kita bisa bermain. Misalkan pakai yang image klasifikasi, saya mau buat basket analisis dari gambar barang-barang yang ada di depan toko. Bisa nggak? Bisa. Saya mau eh, pakai story arc ini, saya mau teks sentimen analisis, kemudian saya mau lihat perkembangan sentimennya dari apa? Dari barang yang laku di pasaran, yang dibicarakan. Sederhana, simple. Misalkan Anda mau analisis dari komentar apa YouTuber ya istilahnya saya lupa. Artis-artis TikToker atau artis-artis Instagram itu yang lebih komentar mengenai produk. Produk apa saja yang mereka sering komentarin. Kemudian Anda tinggal bikin pergerakan teksnya. Lalu hubungkan dengan gambarnya. Dan tinggal animasikan. Maka Anda bisa dapat pergerakan tren dari teks dan produk setiap harinya. Atau setiap jam. Wah itu keren banget itu. Sorry. Ya kawan-kawan. Ini saya baru sekelumit saja di NLP dan text processing. Sangat-sangat sekelumit. Ya, masih hovering di atas air. Airnya belum di... Jadi kalau ini air, kita masih berada melayang di atasnya. Belum nempel. Untuk nempel, Anda harus coba sendiri. Anda harus cari informasi itu lebih dalam lagi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan mengenai text analytics dan juga image analytics. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Brian, ada pertanyaan kah?
Halo Brian, ada pertanyaan? Belum? Nggak ada, Pak. Gak ada ya. Bisa ikuti ya Brian ya. Billy, bagaimana Billy bisa ikuti? Bisa, Pak. Bisa ya. Velin Natali, ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa. Velin, bisa yang image analytic tadi bisa ikuti? Yang image? Nyoba juga kah? Velin udah coba belum yang image tadi? Klasifikasi. Yang slide mana ya, Pak? Yang ini? Klasifikasi udah coba tadi bisa? Velin. Klasifikasi. Oh, bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Oke, saya asumsikan bisa ya. Saya sudah sampling Anda. Oke, kalau sudah bisa text mining sama image analytic, maka kita masuk ke yang keluar nih. Keluar dari Orange Tree dan sekarang kita mau deploy apa yang ada di Orange Tree itu menjadi sebuah model visualisasi. Nah, ini yang sulitnya. Kawan-kawan, ini tergantung komputer masing-masing settingnya seperti apa, saya nggak tahu. Maka kita mesti masuk ke Python. Ya, asumsi saya Anda sudah install Orange Tree, pasti di komputer Anda ada Python karena Orange Tree menginstal Python sebenarnya. Nah, kita akan menggunakan Streamlit. Streamlit ini sama seperti Flask. Jadi kita bisa mengenerate sebuah web. Iya web. Kita akan deploy. Kita akan deploy apa yang kita kerjakan, image yang tadi image workflow yang kita kerjakan tadi menjadi sebuah aplikasi web. Ya, simple. Contoh yang akan saya kasih lihat nanti menggunakan uh, Streamlit yang ada di saya menggunakan yang ada di komputer saya. Tapi Streamlit itu bisa juga running di cloud. Ada yang versi free-nya. Ya, dia pakai Docker di sana dan Anda tinggal panggil pakai. Jadi saya sudah sediakan dokumennya. Jadi kalau Anda lihat di GitHub, oh, kok GitHub-nya nggak keluar? Di GitHub itu di folder workshop, kemudian ada folder namanya deployment. Ya. Nah, yang kita pakai pada deployment hari ini adalah semua yang ada di folder itu, termasuk eh, ini ya apa namanya workflow-nya dari Orange Tree itu ada di situ attrition dash pkcls.os. Nah, jadi kenapa kok di situ ada packages, ada requirements ya? Oh, saya lupa saya share aja ke situ ya, biar gampang. Oh, ini dia. Sudah lihat ya kawan-kawan? Oke. Sebenarnya ini dipersiapkan untuk bisa dideploy juga di Streamlit Cloud, tapi Anda juga bisa jalankan di Streamlit lokal Anda. Setelah Anda kerjakan dengan PIP, install Streamlit, maka dia akan ada di komputer Anda. Nah, code yang akan dijalankan itu adalah code yang ini sebenarnya, web.py ya. Anda copy aja dulu. Nanti kalau Anda main tinggal rubah-rubah ya. Di sini kita mengimport data seperti Python yang Anda pernah tahu bahwa semua bagian yang mau kita pakai harus diimport. Maka di sini ada Orange Tree, ada saya logout aja biar dia nggak lari ke sana. Oke, di deployment. Nah, di sini ada attrition-pkcls.os. Maka ketika Anda ambil ini, Anda bisa buka di Orange Tree. Ya, semua yang Anda kerjakan bisa muncul di Orange Tree. Ada di situ semua. Kemudian ini readme-nya, perintah instruction set-nya. Dan attrition.pkcls ini dihasilkan dari Orange Tree. Ya, saya minta dia generate, dia save modelnya. Ketika dia save,
model, maka ada file namanya .pkcls. Ya, nanti saya kasih lihat bentuk orientasinya. Kemudian hal yang menarik yang Anda harus lakukan adalah Anda harus punya packages ini dan requirement. Ya. Packages ini adalah package sistem Anda kalau Anda pakai Docker. Kemudian requirement ini adalah eh, library yang harus ada. Gitu. Jadi kalau Anda execute Streamlit ini, maka dia akan menginstal. Ya, akan menginstal library Python untuk semuanya ini. Ya. Kebetulan saya pakai Orange 3.332 gitu, atau lebih dari 3.332. Maka dia akan install ini ya. Kemudian pakai SGBoost, pakai macam-macam di sini ya. Dan dia akan install ini. Kemudian ketika dieksekusi satu programnya, maka dia akan memanggil semua program itu menjadi satu bagian. Oh, kenapa jadi lambat ini? Maka ketika saya jalankan programnya, maka si programnya akan memanggil semua elemen tadi ya dalam bentuk seperti ini ya. Nah, seperti apa sih saya manggilnya? Seperti ini. Ini saya panggil elemen dari modelnya yang sudah di save. Ya. Ketika saya panggil, kemudian dengan datasetnya saya panggil supaya dia bisa saya pakai untuk melakukan proses. Ya, ini contohnya belum melakukan prediksi, hanya ambil model lalu proses saja dan ngambil tabelnya saja. Kemudian saya bisa lakukan pilihan seperti ini. Ya, ini Python biasa saya kawan-kawan ya, cuman pakai Streamlit sebagai media untuk displaynya. Kemudian saya punya Orange Data Domain Job Role. Ini NP array. Kalau pakai array seperti ini, saya berarti mau menampilkan satu kelompok data, saya tampilkan berulang. Ya, ini model inputnya. Kemudian ini the model dataset. Ini cuma nyari datasetnya yang get data, maka saya dapat data frame, saya tampilkan. Ini model prediksinya nggak benar ini kawan-kawan. Ini cuma cari probabilitas saja. Jadi probabilitas adalah saya meload modelnya. Ini model saya load. Ya. Jadi kalau dia sesuai maka probabilitasnya no, no. Kalau tidak sesuai no, kalau sesuai yes, cuma gitu doang ya. Lalu saya tampilkan prediction probability-nya lalu dikalikan. Ya, ini cuma iseng aja dari attrition ya yang terjadi. Oke, kemudian saya tinggal panggil. Ya, cara manggilnya tinggal file. Sorry, saya lebih gampang pakai PowerPoint. Oke, jadi ini contoh code-nya. Ya, Anda tadi lihat. Dan ini adalah bentuk dari modelnya. Jadi ketika saya taruh save model, ya, jadi kalau di model itu supervise di bagian supervise-nya di Orange 3, Anda menemukan ada tempat ya yang membolehkan Anda untuk men-save si model itu ya, save model atau load model. Maka ketika model ini di save, dia akan menjadi satu file .pkcls. Nah, itu yang bisa kita deploy ke dalam web. Nah, ketika kita deploy, maka kita tinggal run seperti ini ya. Jadi kita tadi ada download filenya semua, Anda punya Streamlit, maka Anda tinggal run Streamlit run files.py, maka tampillah web seperti ini. Ya. Untuk menghentikannya tinggal Ctrl C aja, dia stop. Dia akan tampil seperti ini. Ya, oke. Coba saya coba file saya ini. Hmm, Streamlit. Vision. Oke, saya pindahkan supaya Anda lihat seperti apa Streamlit-nya jalannya. Oh, nggak bisa. Oh, ini terminal. Oke, ini terminal saya. Ya. Maka saya tinggal Streamlit, run web.py. Oke.
maka dia akan tampil seperti ini, ya. Maka dia akan ada di localhost port 808501 dan dia akan muncul langsung di layar dari code tadi. Nah, ketika tampil seperti ini ya. Nah, ini tampilnya seperti ini, sorry, kecilan. Oke. Nah, inilah dia tampilnya seperti ini. Ya. Jadi ini tadi ketika saya manggil dataset, manggil data frame, oke, muncul seperti ini. Ketika saya tadi manggil elemen dari data ini, ya. Jadi ini job role ini di sini ada di job role mana? Oh, ini dia. Ini job role ini. Maka dia saya jadikan sebagai sebuah pilihan, ya. Di sini sebenarnya datasetnya attrition dan kita modelnya melakukan pemeriksaan siapa sih yang mungkin bisa keluar dari pekerjaan atau mengundurkan diri dari pekerjaan yang sekarang sedang berjalan. Ya, jadi kalau saya klik apakah manajer punya nilai tertentu, maka kita lihat probabilitasnya ada di bawah. Jadi churn-nya 92,7% dia tidak akan keluar, tapi yes-nya 7,3% untuk manajer gitu ya. Nah, ini tadi parsing data dari output ini dan juga dari model testing tadi. Ya. Nah, ini bisa terjadi. Kalau angka ini nggak benar ya. Ini perkaliannya tadi cuma dikali 100% aja. Ya. Nah, inilah. Jadi kita pakai Orange Tree membuat model, modelnya di save. Ketika modelnya sudah di save, kemudian saya deploy ke web. Jadi seperti ini. Ini sederhana sekali kawan-kawannya. Apakah bisa lebih kompleks? Bisa. Misalkan saya bikin smart home. Ya, smart home system kemudian saya mau display menggunakan Streamlit dari dataset dari sensor-sensor yang ada. Wah, itu keren banget itu. Ya, bisa dia kompleks kemudian dari smart home yang kompleks itu gambar display webnya kemudian saya parsing supaya bisa dibaca di handphone. Ya, saya bikin API. Jadi tampilnya bentuknya seperti ini tapi dalam bentuk API. Sehingga ketika saya punya aplikasinya di handphone saya bisa buka. Ya, aplikasinya langsung feeding ke model webnya, saya bisa langsung lihat di handphone. Ya, itulah analitik dari smart home. Atau Anda sambungkan itu dengan data sensor yang ada di kebun. Ya, maka Anda melakukan analitik terhadap perkebunan Anda. Pakai IoT. Iya, IoT-nya sudah dipasang di kebun. Lalu melihatnya bagaimana? Model analitik. Jadi bukan melihat cuma angka berdiam aja. Angka bergerak 10, 20 berapa derajat. Enggak. Tapi kita bisa lihat prediksinya. Kita bisa lihat bagaimana proses datanya. Jadi bentuknya yang dimonitoring adalah monitoring analitik. Bukan monitoring hanya melihat data doang. Enggak. Ya, kalau hanya melihat data itu mudah sekali. Ya, nah sekarang kalau kita sambungkan dengan IoT, dengan analitik, jadi IoT data science. Itu kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi kalau saya sambungkan dengan kamera misalkan dari image classification tadi? Ya, saya sambungkan dengan kamera, kameranya taruh di depan toko. Kemudian di depan toko di atas gitu misalkan. Terus sudah training dengan barang-barang yang ada di depan toko. Sehingga saya bisa tahu secara real time barang mana yang sering diambil orang. Ya, maksud diambil bukan diambil, dibeli ya. Misalkan, oh orang lebih banyak beli snack yang bentuknya kecil-kecil dibanding snack yang besar, yang dalam box besar. Oke, kalau basket analisis berarti, oh berarti itu barangnya mesti diganti yang tampil di depan. Orang sukanya itu. Kemudian dihubungkan dengan kondisi cuaca di luar hujan. Lah, kalau kita di luar hujan, kita di depan toko kita jualan es, siapa yang mau beli? Maka berubah. Maka ketika hari hujan di luar, yang kita taruh adalah makanan-makanan yang hangat atau minuman seperti kopi atau seperti teh, ya. Mungkin yang tidak dingin misalkan atau yang ada yang modelnya bisa hangat, maka dia akan laku. Nah, ini model basket analisis. Nah, tapi basket analisis kan tidak hanya memonitor dari kamera aja, tapi dia juga butuh platform analitiknya. Nah, maka kita pakai modelnya sudah dibangun dari Orange Tree, cuman kita hubungkan dengan data dari IoT. Jadi data IoT-nya dimonitor terus. Nah, ini menarik banget. Ya, itu challenge yang luar biasa kawan-kawannya. Iya, menarik sekali kalau bisa mengerjakan ke sana itu. Bagus banget. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan? Ada pertanyaan? Silakan. Sudah pada bisa tadi? Nicholas sudah bisa install Streamlit-nya?
Nicholas sudah bisa install Streamlit? Eh, belum, Pak. Belum, oke. Ya memang Anda harus masuk ke Python-nya, itu masalahnya. Ya. Nah, nanti kalau Nicholas mau coba, nanti foldernya ditaruh yang gampang diakses. Jadi semua yang di-download tadi dari deployment yang ada di GitHub tadi, yang deployment aja ya, itu harus ada dalam satu folder ya. Jangan pisah-pisah. Jadi waktu dipanggil dia harus di dalam folder itu. Ya, nanti kalau bikin juga yang lain pakai modelnya punya Orange Tree juga jangan dipisah, tapi ada di dalam satu itu sendiri. Jadi kita bisa kerjakan yang model seperti ini ya. Ini sederhana, tapi ini sudah dalam bentuk deployment untuk data science. Ya, ini deployment data science ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan selamat dalam 3 hari, dalam 3 pertemuan di beda minggu ya 3 minggu ini, kawan-kawan sudah bisa dari awal data science introduction sampai deployment menjadi aplikasi. Ini sudah jadi aplikasi web. Ya, ini pakai Streamlit. Oke, Streamlitnya ada yang versi cloud nggak ada? Ya Anda bisa pakai cloud di Docker. Anda nggak perlu install Streamlit, nggak perlu. Anda cukup bikin account di Streamlit, streamlit.io kalau nggak salah, free, yang free aja. Kemudian dengan Anda coba aja spek saya punya saya, file saya. Bisa jalan nggak di sana? Ya biasanya yang jadi masalah adalah library-nya bukan code. Ya library-nya kompatibel atau tidak. Gitu kawan-kawan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Sorry, yang Streamlit memang harus install ya. Dan butuh kemampuan sendiri. Tapi kita udah belajar dari awal sampai akhir, sudah sampai aplikasi. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan kawan-kawan? Ini ada di mana PowerPoint? Oh, ini dulu. Ya, inilah PowerPoint kita. Ya, kita sudah sampai pada deployment dan inilah titik akhirnya. Anda bisa gunakan yang versi streamlit.io kalau Anda tidak mau install di komputer Anda. Dan Anda bisa pakai code yang saya pakai tadi, yang saya share tadi, deployment yang saya buat. Anda juga bisa cari contoh yang lain lagi, ya. Atau Anda edit dari yang saya sudah buat. Paling enak kan diedit aja, dirubah, jadi sederhana, ya. Oke. Oke, banyak challenge kalau Anda mau buat skripsi, banyak sekali topik yang bisa dibuat, banyak sumbernya, tergantung kompleksitas yang Anda mau cari. Tinggal itu aja. Itu yang saya bisa sharingkan hari ini. Ada pertanyaan silakan kawan-kawan. Pertanyaan? Untuk yang streamlit.io tinggal bikin account-nya, Anda pakai yang free, Anda coba. Dia akan generate Docker di sana. Semoga Anda paham Docker. Tapi Anda tidak perlu kerjakan Dockernya, Anda cuma panggil aja. Ya, dia ada perintah aja, dia langsung jalan. Oke. Saya nggak demokan dengan yang cloud, soalnya kalau koneksi keluar lagi ke internet, susah. Ya. Intermittennya tinggi. Oke, tapi lebih stabil memang ada di tempat kita, apalagi kalau datanya data punya kita sendiri. Ya. Hati-hati kalau pakai yang tempat terbuka, walaupun bentuknya streamlit.io, kalau datanya data sensitif, mendingan pakai yang punya Anda sendiri. Ya. Kalau skripsi yang mendingan pakai Anda install Streamlit-nya di tempat Anda sendiri. Toh modalnya cuma Python, lalu PIP langsung install Streamlit-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan, ayo. Jody, Ivana ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Streamlit-nya mau coba ya, penasaran ya? Ya, Pak, masih download, Pak. Kalau skripsi sudah bikin pakai Orange Tree, kemudian bisa deploy sampai aplikasi, mantap itu sebenarnya. Kalau saya pengujinya, wah itu udah keren, udah bisa tampil sampai sana. Udah jauh itu, ya. Mesin learningnya, pengujian mesin learningnya jadi bisa diabaikan. Karena model dari Orange Tree-nya sudah lengkap. Kalista gimana? Kalista Conadi? Ada pertanyaan Ya Kalista? lagi cari tahu Pak, Ah, download Streamlit-nya. Oke, mantap. Silakan dicoba ya, mantap, mantap challenge-nya ya. Oke, saya tinggalkan heritage ke Anda dalam bentuk GitHub, ya, file itu. Mungkin nanti saya akan ada update di situ juga, contoh-contoh yang mudah,
Ya, silakan dieksplor, silakan dipelajari lebih lanjut. Ya, jangan berhenti belajarnya cuma sampai di sini, teruskan aja terus. Ya, challenge aja terus diri Anda sendiri untuk capai yang lebih baik. Yang saya utarakan sampai sekarang itu adalah hal yang paling sederhana. Yang kompleksnya saya belum kasih lihat. Ya. Silakan Anda eksplor sendiri seberapa tinggi, seberapa kompleks yang Anda mau capai. Gitu ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Wah, ini nggak ada ya? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan kah kawan-kawan? Oke, nggak ada. Berarti kita selesai ya? Pak Oki, oh iya beneran nggak ada. Oke, oke, nggak ada pertanyaan. Oke, oke, nggak ada. Oke, Pak Okinya nggak ada ya. Oke, kalau gitu berarti kita bisa sampai di sini. Closingnya bagaimana biasanya? Langsung aja tutup ya. Oke, rekaman video ini ada di cloud, jadi Pak Oki bisa tarik, saya nggak bisa tarik. Dan kalau Anda ada pertanyaan silakan tanya. Saya bisa dicapai melalui Teams Anda ke saya connect itu. Tapi kalau Anda ragu, Anda bisa tanya dulu ke Pak Oki, ya silahkan. Eh, ini topik yang menarik dan baru kali ini saya lakukan training dari awal sampai akhir ya, yang dipakai di Medan ini. Baru kali ini. Yang di LV baru direncanakan, gitu ya. Oke, nanti kalau ada update file yang saya pergunakan training di LV, nanti saya update juga di folder yang sama. Oke, serius nggak ada pertanyaan ini? Erik ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Semoga kawan-kawan bisa ikuti semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup sekian. Ya, saya sendiri nggak bisa sampaikan lagi semuanya. Belum saya coba yang lain lagi yang kompleks. Kalau gitu sampai di sini ini adalah akhir dari pertemuan kita. Selamat melakukan eksplorasi, selamat mencoba. Ya, semoga bisa jalan Streamlit-nya. Anda bisa coba ya. Satu kepuasan ketika di Streamlit jalan dipanggil aplikasinya keluar. Keren, gitu ya. Oke, eh, selamat sore. Terima kasih banyak atas kehadirannya sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih banyak kawan-kawan semua. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Thank you, Terima Pak. kasih, Pak. Makasih, Yuk, Pak. yuk, Terima kasih, Pak. yuk, Makasih, sore. Pak. Stop aja ya. Kita stop aja ya. Nah.